Selamat pagi, senang rasanya kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 16 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami dalam peristirahatan kami semalam yang lalu, dan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan bugar tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menjalani hari yang baru ini. Sebelumnya ya Tuhan, kami akan mendasari dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Engkau memampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan dengarkan hari ini boleh mengambil bagian dalam hati kami, dan kami terus dimampukan untuk terus berusaha hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Dengan perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya,
seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Menang Bersama Tuhan. Patalo Sisola Puang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup dan menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki sungguh terbatas dan tidak sebanding dengan beratnya beban hidup yang datang menghampiri kita, tidak sedikit di antara kita yang hanya bisa pasrah, lalu seakan kehilangan pengharapan untuk hidup. Ternyata tidak demikian dengan Yosafat. Menyadari kalau musuh mulai menyerang, Yosafat segera menyerukan kepada segenap penduduk Yehuda untuk bersama-sama mencari Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Allah lah yang dapat meluputkannya dari bahaya maut, dari serangan bangsa Moab dan Amon. Ia sadar sepenuhnya akan segala keterbatasannya dan mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas alam semesta. Ia lalu mengajak umatnya untuk berdoa, berpuasa, menyembah, dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Alhasil, Allah sendiri yang bertindak menghadang dan membuat musuh-musuh mereka terpukul kalah. Kemenangan sungguh ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saat menghadapi masalah, janganlah kita cepat putus asa. Tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah mencari Tuhan. Menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia yang sungguh terbatas, mengajak kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kendali Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna.
kemenangan atas pergumulan hidup bisa diraih dalam iman yang sungguh kepada Dia. Dialah Allah yang berdaulat atas seluruh persoalan kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jika dijalani dalam keberserahan kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa kita akan sanggup melewati segala tantangan yang kita hadapi. Sama-sama kita percaya bahwa bersama Tuhan, kita pasti menang, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, untuk setiap kemenangan yang boleh kami raih dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh ada dalam keadaan kami pada hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami, dan bukan karena kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Karena apalah daya kami jika kami hanya mengandalkan diri kami sendiri yang terbatas ini. Namun karena Engkau memberikan penyertaan-Mu kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, kami ingin terus belajar untuk mengandalkan Tuhan yang tak terbatas itu dalam menjalani hidup kami. Di dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami datang berdoa secara khusus untuk keadaan dunia ini. Ada peperangan di sana-sini Tuhan, ada kelaparan di sana-sini Tuhan, ada COVID-19 yang juga masih terus berdampingan dengan kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk berbagi kasih satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang boleh merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk pendidikan anak-anak kami, untuk kesehatan dan keberhasilan, dan juga kegagalan yang Tuhan boleh izinkan dalam hidup kami. Biarlah itu semua Tuhan boleh kami renungkan, bahwa kasih Tuhan tak pernah berhenti sampai di situ. Kasih Tuhan terus-menerus mengalir dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, dalam menjalani hari yang baru ini, kami boleh terus mengandalkan Engkau saja, karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami bersama Tuhan, kami pasti menang, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kemenangan yang telah mengalahkan maut untuk menebus dosa-dosa kami. Haleluya, amin.